Audio Jungle. Audio Jungle. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan di sini ada saya Sinta Dwi Kartika SSIGR CGP angkatan 10 dari SMIT Harapan Umat Karawang. Bu Sulis, mangga. Iya, terima kasih. Saya Sulistiawati, SPD dari SDN Palumbonsari 4 sama CGP angkatan 10. Baik. Pada di sesi perekaman ini kita akan melakukan praktik coaching dengan kasus yang pertama, yaitu kasus untuk siswa yang sering terlambat. Mangga, Bu Sulis. Baik, di sini kita akan melakukan coaching yang seperti Ibu Sinta tadi jelaskan ya, dengan kasus siswa yang terlambat. Di sini sebagai coach-nya yaitu Ibu Sinta dan saya sendiri sebagai coach-nya. Silahkan kita mulai ya, langsung saja ya Bu Sinta ya. Boleh Bu Sulis, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Sinta. Waalaikumsalam Bu Sulis. Ibu ada waktu nggak ya? Ada apa ya Bu Sulis ya? Mau cerita sih sedikit gitu, kalau misalnya Ibu ada waktu. Boleh Bu, mangga, nggak apa-apa, kita saling sharing aja ya. Kebetulan saya sudah selesai mengajar nih. Yuk kita cari tempat yang nyaman yuk. Di mana? Boleh Ibu. Di mana kalau kita duduk di pojok situ kali enak kali ya Bu ya? Oke. Sambil ini ya, siap-siap. Oke, Siap-siap. kita Yuk Bu. duduk di pojok. Mangga. Oke, ayo Bu, mari. Stop Bu. Gimana Ibu di Gimana, kelasnya? Aman ini? Administrasi sudah beres? Alhamdulillah sih Bu, administrasi beres. Anak-anak juga Alhamdulillah. semangat. Gimana nih, tadi Bu Sulis katanya mau cerita. Kenapa? Iya Ibu, begini nih, saya mau cerita nih, ini kasus yang ada di kelas saya ya Bu ya. Ini tuh kasus tentang anak saya yang sering terlambat, dan sering terlambatnya itu bukan cuma sekali dua kali gitu Bu. Ini tuh di hari Senin, dia tuh kan kalau hari Senin kan kita upacara ya Bu ya. Upacara itu kan datang jam 7 itu harus sudah datang, karena upacara itu jam 7 sudah mulai. Dia itu selalu datangnya setengah 8 Bu. Dan kalau pelajaran lainnya juga, kalau misalnya olahraga, mungkin karena memang olahraga kan kadang jam 7 lewat ya, baru dimulai. Jadi kesannya nggak terlambat. Tapi kalau pas pelajaran saya itu di hari-hari biasa, selain hari Senin, hari Selasa, hari Kamis, itu anak datang terus terlambat Bu. Oh gitu, baik-baik, saya paham nih. Jadi si anak ini ceritanya sering terlambat ya Bu ya? Ya, Baik, betul. kalau gitu tindakan Bu Sulis yang pernah Ibu berikan pada siswa ini apa Bu kira-kira? Ya, saya sih pernah manggil siswa ini ya Bu ya, saya pernah panggil ke kantor, saya ajak ngobrol, duduk berdua gitu ya. Saya ajak ngobrol nih, "Sebenarnya kamu kenapa sih sering terlambat Nak?" Gitu. Dia tuh jawabnya gini Bu, "Saya tuh gini Bu, sering tidur malam." Saya tanya lagi, "Kenapa sering tidur malam?" "Karena ini Bu, mama sama papa kan belum pulang. Jadi saya suka main game sama teman-teman. Udah gitu juga kakak saya itu suka ngajak temennya Bu main PS. Jadi berisik. Kalau saya mau tidur itu nggak bisa Bu tidur cepet. Dan papa mama itu kan pulang jam 9, kadang jam 10. Saya baru bisa tidur jam 12 Bu. Itu jadi saya bangunnya siang terus. Saya nggak pernah bangun pagi. Saya tanya lah Bu, emang nggak pernah dibangunin sama mamahnya? Mama itu berangkatnya suka udah jam 6, saya belum bangun sudah nggak ada Bu. Lah terus kamu di rumah sama siapa? Ada pengasuh, katanya gitu. Jadi pengasuhnya itu memang jam 7 sudah datang, tapi karena dia itu jam 6 belum bangun gitu, mamahnya sudah berangkat. Gitu Bu bilangnya, kata saya, "Aduh terus gimana kamu kalau terus-terusan begitu ya?"
masa nggak bisa kamu bangun pagi, kalau tidurnya terlalu malam pasti memang nggak bisa bangun pagi, gitu Bu. Kompleks banget ya ceritanya. Betul betul. Jadi si anak ini teh kondisinya orang tuanya dua-duanya kerja ya? Betul Heeh, betul. kemudian ada kakaknya yang hobi main PS sama, kemudian, jadi dia ditinggal di rumah, yang ngebangunin adalah pengasuhnya, Iya ya? Bu, betul. Oh gitu, baik. Iya Eee, Kalau saya lihat sih tindakan Bu Sulis sudah bagus ya, Ibu udah mengidentifikasi, alasan dari anak itu kenapa seperti itu. Nah, kira-kira nih kan Bu Sulis sudah tahu nih penyebabnya, lalu tindakan apa nih yang belum Bu Sulis lakukan, kira-kira apa? iya, saya sih selama ini memang belum ini Bu, belum memanggil orang tuanya untuk datang ke sekolah. Saya belum ngobrol langsung dengan orang tuanya. Oh gitu. Jadi, apa namanya, Bu Sulis belum memanggil orang tuanya ya, masih sebatas Iya ngobrol dengan, si anak ini, ya. iya, betul. Anak ini kebetulan kalau boleh tahu, Bu Sulis walasnya atau ada walas yang lain, Bu? Saya kebetulan malasnya Bu. Ibu kebetulan walasnya, jadi udah saling berhubungan langsung ya, oke. Iya, Baik, menurut Bu Sulis tindakan apa nih yang akan Ibu lakukan selanjutnya nih, menurut Ibu? saya sih, rencananya mau gini Bu, mau koordinasi dengan kepala sekolah Bu. Saya mau bilang ke kepala sekolah nih kalau kasus anak saya ini seperti ini dan itu terjadi bukan hanya sekali dua kali ya, udah bersering dan udah berkali-kali. Saya mau minta surat izin dari kepala sekolah untuk mengundang orang tuanya datang ke sekolah seperti itu. Baik, oke, saya paham. Saya udah ngerti alurnya ya. Berarti Bu Sulis akan melibatkan siapa saja nih, pihak-pihak yang terlibat? Iya, yang akan terlibat sih yang pertama pasti kepala sekolah, yang kedua pasti orang tuanya ya Bu ya. Yang ketiga ini mungkin saya akan melibatkan juga teman sejawat saya yang sama-sama satu jenjang gitu. Saya minta juga untuk dipantau nih, selain saya sendiri yang memantaunya mungkin kan karena biasa kan ada anak yang sudah terbiasa dengan walasnya tuh sudah nyantai gitu loh Bu, ah Mhm. nggak terlalu ini ah gitu. Tapi ada juga kan nanti kalau dengan guru yang lain tuh pasti ada kesannya beda gitu ya Bu ya, mungkin ada rasa takutnya atau ada rasa mungkin ada rasa, anak ini canggung gitu mungkin ya. Jadi saya meminta teman saya untuk mengawasi juga gitu Bu. Oh gitu ya. Berarti Bu Sulis sudah paham ya pihak yang dilibatkan. Kira-kira ukuran Iya iya. keberhasilan rencananya Bu Sulis itu apa? Ukuran keberhasilannya apa? Ukurannya itu ya si anak ini jadi disiplin Bu, gitu. Mmm, Datangnya tepat waktu, kalaupun misalkan masuk jam 7 nggak datang jam 7 pun datangnya jam 7 kurang 5 menit pun itu sudah tepat waktu gitulah bagus ya. seenggaknya gitu. Iya, meskipun tidak bisa datang 15 menit sebelum pembelajaran, seenggaknya tuh 5 menit lah sebelum bel masuk itu tuh sudah ukuran saya udah bagus lah gitu. Karena memang kalau dilihat dari kesehariannya ya Bu ya, memang seperti itu. Jadi kan kalau anak datang terlambat ini mengganggu sekali ya Bu ya. Dari datang terlambat ini begitu masuk kelas tuh dia udah mulai grusa-grusu gitu loh Bu, terburu-buru kan kita sudah mulai belajar ya. Jadi si anak ini masih ngeluarin buku, masih ini, belum nanti kadang bukunya tuh ketinggalan karena memang Mhm, tidur malam, jadi nggak belajar dulu, kadang bukunya ketinggalan dia panik, jadi ya mhm. banyak sekali kerugiannya dari Oh datang gitu. terlambat itu. Baik, saya paham dan saya setuju sekali nih dengan rencana Bu Sulis. Nah, ketika Bu Sulis punya rencana otomatis pasti ada tantangannya ya. Kira-kira Iya. tantangan apa yang akan Bu Sulis hadapi dan apakah Bu Sulis ada penyelesaian terkait tantangan tersebut? Iya, begitu, Bu. Tantangan yang saya akan hadapi itu, saya khawatir ya, Bu, ya, ketika saya memanggil orang tuanya tidak akan datang ke sekolah. Karena kalau dari cerita anak ini kan tadi orang tuanya sibuk, mama papanya aja berangkat pagi jam 6, pulangnya aja jam 9, paling cepat jam 9. Itu kadang sampai pulang jam 10 malam itu saya rasa, oh, kok sibuk sekali gitu. Itu tantangan yang saya rasa itu pasti akan terjadi gitu loh. Udah Mhm. mulai khawatir gitu karena dengan anak itu cerita seperti itu, wah jangan-jangan kalau dipanggil juga percuma nih nggak akan datang gitu. Cuma dari tantangan ini
saya akan memberi solusi lagi. Oh, kalau misal nggak datang nih ya Bu ya, setelah Mhm saya panggil nih ternyata orang tuanya nggak datang nih ke mhm sekolah. Saya mau nih datengin aja ke rumahnya gitu. Kebetulan mmm, kan memang di profil si anak ini kan ada ya alamatnya. Mungkin saya nanti dengan Korlas orang tua itu nanti akan saya datangi si anaknya. Saya akan tahu nih lingkungannya, akan tahu kondisi rumahnya itu seperti apa. Kan di situ pasti ada pengasuhnya, mhm. ada kakaknya. Nanti bisa saya cari informasi dari mereka. Oke, baik. Berarti Ibu udah tahu tantangannya ya, kira-kira, kapan Ibu akan menjalankan rencana aksi ini? Iya, rencana aksi ini akan saya laksanakan setelah saya berkoordinasi dengan kepala sekolah. Kepala sekolah saya koordinasi rencana itu hari Senin, Bu. Saya akan Mhm. koordinasi dengan kepala sekolah saya. Setelah itu saya akan membuat surat panggilan kepada orang tuanya. Baik. Berarti Ibu sudah punya rencana aksi dan Ibu sudah punya tolok ukur keberhasilan ya. Kira-kira, Iya, Ibu, sudah memperhitungkan nggak target waktu keberhasilannya itu kira-kira berapa lama? kalau saya targetkan itu kira-kira 1 minggu lah, Bu. 1 minggu harus sudah beres ini anak harus sudah bisa paling enggak tuh hari Senin datang sebelum jam 7 itu upacara itu kan kalau selama ini tuh anak ini upacara sesudah pengibaran baru datang Mhm itu kan mhm udah ini banget setengahnya. Nah, mhm seenggaknya tuh baris aja lah, baru mulai bel masuk tet itu si anak ini udah ada gitu. Seenggaknya gitu. Kan kalau yang lainnya mah kalau mau upacara itu mereka 20 menit, Bu. 20 menit sebelum mmm, bel itu sudah pada datang nih. Nah, kalau mhm. untuk anak ini targetnya seenggaknya itu sebelum bel tet itu anak ini udah ada baris. Baik, oke, berarti udah jelas semua ya. Kira-kira komitmen apa nih yang akan Ibu jalankan untuk, melancarkan rencana aksi ini, komitmennya apa? Iya, komitmen saya itu anak ini harus tahu keyakinannya, keyakinan kelas kan kita buat keyakinan kelas ya Mhm Bu ya, termasuk salah satunya yaitu kedisiplinan. Saya harus tanamkan itu harus tahu dulu ini keyakinan keyakinan kelas itu bukan lagi peraturan. Kalau peraturan kan berarti dia takut ya, mhm takut karena ada aturan nanti kalau ini disetrap kalau ini bagaimana bagaimana. Tapi kalau keyakinan kan memang yakin dari diri sendiri aku tuh harus datang emang kewajiban aku harus datang pagi-pagi dan memang ini kedisiplinan itu kan bukan hanya untuk pas sekolah aja ya Bu ya mhm mhm. itu akan mengimbas sampai ke nanti anak ini dewasa gitu jadi komitmen saya itu saya akan menerapkan keyakinan keyakinan kelas yang selama ini kita sudah buat harus dilaksanakan gitu. Oke, baik. Jadi Ibu udah punya komitmen nih. Kira-kira setelah Ibu bercerita panjang lebar kepada saya, ada nggak, muncul nggak keraguan yang ada dalam diri Bu Suli sendiri? Iya, alhamdulillah Bu Sinta, ternyata, tidak serumit yang saya bayangkan ya setelah saya bercerita. Tadinya tuh saya sebelum bercerita dengan Bu Sinta itu saya bingung Bu, ya ampun ini susah enggak ya, ini rumit enggak, takutnya dari pihak ini tidak mendukung, dari pihak atasan juga tidak mendukung. Tapi setelah, saya bercerita dengan Bu Sinta, ternyata sudah lega dan tidak ada keraguan lagi. Nanti saya tinggal akan melaksanakannya dan saya yakin pasti anak ini bisa berubah. Iya, alhamdulillah ya. Jadi sebenarnya, saya di sini, hanya membantu Bu Sulis ya. Bu Sulis sendiri yang mengidentifikasi, Bu Sulis sendiri yang memberikan penyelesaian dan memberikan tantangan. Oke, Iya, terima kasih sudah percaya sama saya ya Bu Sulis ya untuk bercerita. Harapannya sih semoga Bu Sulis berhasil dengan rencana aksinya, dengan, penyelesaiannya. Jangan lupa nanti cerita lagi ya, kita berbagi praktik baik nih. siap Ibu. Oke. Ibu terima kasih banyak ya, Sama-sama Bu ternyata setelah Sulis. setelah bercerita itu apapun masalah kita jadi lega, jadi Ya, tahu jalannya gitu. Terima betul. kasih Oke, banyak, tetap sama-sama. bersemangat Ibu ya, Ya, semoga selamat kita berjuang Ibu, diberi yuk. Ya, kesehatan. amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Audio Jungle.